Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibunda Profesor Hajjah Atur Nuwardatun MAG, yang terhormat Bapak Dr. Rendra Khaldun MAG, dan teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perbandingan wasiat wajibah dan ahli waris pengganti antara Indonesia dan Pakistan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa reformasi di bidang kewarisan dan wasiat di dunia Islam tidak sebanyak reformasi di bidang hukum perkawinan. Jadi ada beberapa negara Islam seperti Mesir, Tunisia, Syria dan Maroko telah memberlakukan undang-undang atau peraturan kewarisan secara komprehensif atau reformasi hukum kewarisan secara komprehensif. Akan tetapi kalau di Sudan, Irak dan Pakistan hanya sedikit mereformasi daripada hukum kewarisan Islam klasik. Sedangkan di Indonesia sudah ada upaya reformasi hukum Islam, itu berupa hukum kewarisan dan wasiat, hanya saja masih berupa kompilasi hukum. Namun demikian, meskipun belum dituangkan di dalam bentuk undang-undang, tapi sudah banyak diberlakukan baik di pengadilan agama maupun di masyarakat umum. Di antara beberapa isu yang diangkat di dalam membahas tentang kewarisan atau wasiat ini adalah mengenai terhijabnya seorang cucu dari pewaris, di mana seorang cucu ini adalah orang tuanya sudah meninggal. Nah, berikut ini adalah yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang pemberlakuan wasiat wajibah atau ahli waris pengganti di negara Pakistan dan Indonesia. Yang terlebih dahulu dibahas pada kesempatan ini adalah tentang pemberlakuan di negara Pakistan. Istilah wasiat wajibah digunakan kali pertama di Mesir melalui hukum waris pada tahun 1946 yang dimana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim. Kemudian Pakistan di dalam kaitannya dengan hukum kewarisan atau hukum wasiat wajibah di sini memberikan solusi yang unik, yang aturannya sangat berbeda dari doktrin wasiat wajibah yang diperkenalkan di Mesir. Pada pasal 4 dari ordonasi The Muslim Family Law of Ordinance 1961 mengatur bahwa dalam hal kematian setiap putra-putri dari pewaris sebelum pembagian warisan, anak-anak dari putra-putri tersebut akan menerima bagian setara dengan yang akan diterima oleh putra-putri pewaris jika masih hidup. Ketentuan yang dianggap radikal ini mendapat pertentangan yang keras secara terus-menerus dari kaum tradisionalis Pakistan yang menganggap pasal 4 ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun kaum modernis yang jumlahnya lebih sedikit itu tetap mempertahankan ketentuan tersebut dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis
yang secara otoritatif mengecualikan cucu yatim dari mewarisi harta kakek mereka. Yang kedua, pengecualian tersebut didasarkan pada praktik pra-Islam. Pengecualian tersebut didasarkan pada praktik pra-Islam. Yang ketiga, apabila bapak meninggal lebih dahulu dari kakek, maka kakek mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan cucunya tersebut. Ini berarti bahwa hak penggantian hak bapak oleh kakek diakui oleh hukum klasik. Adalah tidak logis apabila pergantian ke atas diakui sementara pergantian ke bawah tidak diakui. Yang keempat, Al-Quran memiliki perhatian yang besar untuk melindungi dan mensejahterakan anak yatim dan harta bendanya. Sejalan dengan ketentuan mengenai wasiat wajibah yang berlaku di beberapa negara Islam, maka pada pertengahan abad ke-20 Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal mereformasi dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam lainnya. Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh negara Pakistan dalam memberikan warisan kepada cucu yatim lewat representasi. Ketentuan tentang ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian daripada ahli waris sederajat yang diganti. Perbedaan penggantian ahli waris yang diatur di Pakistan dengan yang diatur di Indonesia terletak pada besarannya. Kalau di Pakistan itu besarannya itu akan mendapatkan yang sama, ya, harta warisan yang setara dengan yang didapatkan oleh ibu bapaknya ketika ibu bapaknya itu masih hidup. Akan tapi kalau di Indonesia itu tidak mesti sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka, tapi tergantung dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan, yakni tidak boleh melebihi bagiannya. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya yang memberikan wasiat wajibah kepada cucu yatim, para ahli hukum Islam melalui kompilasi hukum Islam menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas hak atau bagian tertentu dalam warisan. Dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan anak angkatnya. Demikian juga sebaliknya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Adapun kalau dilihat dari bentuk pembaruan yang terjadi di Pakistan dan Indonesia, kedua-duanya Kedua-duanya ini menggunakan metode extra-doctrinal reform yang murni, di mana posisi cucu yatim ditempatkan pada lembaga representasi penggantian ahli waris yang tidak pernah dikenal di mazhab manapun di dunia Islam. Cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu atau bersama-sama dengan pewaris
diberikan bagian yang sama dengan pewaris, dengan bagian orang tuanya jika mereka masih hidup. Tanpa dibatasi maksimal 1/3 harta peninggalan. Ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan mazhab yang diakui di negara Pakistan, yakni mazhab Hanafi, Isna Asy'ariyah, maupun mazhab mayoritas muslim di Indonesia, yakni mazhab Asy-Syafi'i. Selain itu, ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia berlaku juga untuk anak angkat ataupun orang tua angkat berada dalam ketentuan wasiat wajibah di negara-negara Islam lainnya. Ketentuan tentang lembaga pengangkatan anak yang pernah diakui sebelum Islam kemudian dihapus melalui ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 4, 5, dan ayat 40. Sejak penghapusan tersebut, kewarisan terhadap anak angkat atau anak adopsi di dunia Islam tidak berlaku. Akan tapi secara umum, faktor sejarah sosial suatu negara sangat mempengaruhi pemberlakuan hukum keluarga di negara-negara tersebut. Perbedaan sejarah sosial menjadikan ketentuan hukum keluarga juga berbeda. Begitu pula ketentuan wasiat wajibah di negara-negara Islam yang berbeda dipengaruhi sejarah sosial negara-negara tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan sebagai muqaddimah daripada bahan diskusi kita. Mohon pada Ibunda Profesor, pada teman-teman sekalian untuk memberikan masukan, memberikan tambahan yang menjadi penyempurna daripada materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.